Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka 17 tahun PKS fraksi DPR RI, izinkan saya Azira Husnul Khotimah, perwakilan dari SMA Islam Otakanan Salahuddin Al-Ayyubi, akan menceritakan biografi sosok pahlawan yang sangat menjunjung tinggi emansipasi wanita. Sosok pahlawan pribumi ini bernama lengkap Raden Ajeng Kartini Djoyo Adiningrat, lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Mengenai sejarah kehidupan Raden Ajeng Kartini dan kisah hidup beliau lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh karena itu, beliau memperoleh gelar Raden Ajeng di depan namanya. Ketika sudah menikah, gelar kebangsawanan yang beliau gunakan adalah Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama Mas Hayu Ngasirah. Beliau mempunyai 10 orang saudara, yaitu Raden Mas Lamet Sosroningrat, Pangeran Adipati Sosrobusono, Raden Ajeng Solastri, Dr. Andas Mas Panji Sosrokartono, Raden Ajeng Kartina, Raden Ajeng Kardina, Raden Ajeng Rotmini, Raden Mas Muljono, Raden Ajeng Somatri, dan Raden Mas Ruwito. Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat ini menjalani masa sekolah hingga usia 12 tahun. Usia saat beliau mulai dipinit, menurut kebiasaan pada saat itu, anak-anak perempuan harus diam di rumah untuk dipinit. Beliau mengenyam pendidikan di Europsi Lagre School. Pada usia 12 tahun, beliau melanjutkan pendidikan proses belajarnya di rumah dengan terus berlatih menulis dan membaca. Karena memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang baik, beliau lantas terus belajar dengan berkirim surat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Dari aktivitas berkirim surat ini, beliau bukan hanya mendapatkan ilmu dari luar, melainkan beliau mendapatkan banyak kiriman buku dan koran-koran Eropa yang dikirimkan oleh teman-temannya. Kartini muda memiliki keinginan untuk memajukan perempuan-perempuan Indonesia yang pada saat itu memiliki nilai sosial yang sangat rendah. Beliau merintis keinginannya tersebut dengan mengajari anak-anak sekitarnya untuk bisa membaca dan menulis. Beliau merupakan salah satu pahlawan wanita yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan. Beliau adalah wanita cerdas yang terdidik, karena pada saat itu wanita tidak dihargai, tidak diperbolehkan memiliki pendidikan yang layak, yang tugasnya hanya di rumah mengurus anak, mengurus suami, dan memasak. Kemudian Raden Ajeng Kartini berjuang agar wanita tidak ditindas dan sejajar dengan pria. Lewat perjuangannya menyuarakan kebenaran. Beliau adalah wanita cerdas yang pemberani. Oleh karena itu, apapun yang beliau lakukan sangat berarti di mata wanita-wanita Indonesia sampai saat ini. Saat usia 20 tahun, Raden Ajeng Kartini sangat gemar membaca buku-buku karya Louis Scheperus yang berjudul The Steel Crates karya Van Eyden August de Wit. Beliau juga membaca buku-buku roman-roman yang beraliran feminis yang keseluruhannya berbahasa Belanda. Beliau juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Pada tahun 1903, pada saat Raden Ajeng Kartini berusia 24 tahun, beliau dinikahkan dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Djoyo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami dari Raden Ajeng Kartini yaitu Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Djoyo Adiningrat memahami betul apa yang menjadi keinginan istrinya tersebut. Oleh karena itu, beliau diberi kebebasan untuk membangun sekolah wanita pertama di Indonesia. Berkat perjuangannya, pada tahun 1912 berdirilah sekolah pertama wanita di Indonesia atas Yayasan Kartini di Surabaya, meluas lebar ke Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah-daerah lainnya. Sekolah wanita pertama tersebut dibangun di samping kantor pemerintahan Kabupaten Rembang yang sampai saat ini dikenal sebagai Gedung Pramuka. Diketahui dari pernikahannya dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat ini,
Raden Ajeng Kartini melahirkan anak pertamanya yang bernama Seselit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun miris, setelah beberapa hari kelahiran anak pertamanya, Raden Ajeng Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Di usianya yang masih begitu muda, beliau dikebumikan di Desa Buluk, Kabupaten Rembang. Sudah banyak yang mengupas mengenai pahlawan-pahlawan yang sangat berpengaruh di Indonesia dan dunia satu ini. Ibu kita Kartini menjadi salah satu pahlawan yang paling fenomenal di tanah Jawa, tepatnya berasal dari Jawa Tengah. Banyak penulis yang menuturkan biografi Raden Ajeng Kartini dan kisah hidupnya yang menginspirasi, seperti yang dilakukan oleh Siti Sumandari Suroto dalam bukunya yang berjudul Kartini, Sebuah Biografi. Dalam buku tersebut tertera silsilah keluarga-keluarga Kartini dan saksi perjuangan hidupnya melalui tulisannya yang syarat dan kritik atas kesamaan gender, nasionalisme yang menyebar luas ke negeri Belanda, kumpulan-kumpulan tulisan dan kumpulan-kumpulan tulisan surat-surat yang pernah beliau tuliskan dirangkum oleh Armin Plein dalam buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menjadi salah satu tema yang pernah beliau tuliskan. Sepeninggalan Raden Ajeng Kartini, kemudian pria Belanda J.H. Abendanon yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama, Kebudayaan, Kerajinan Hindia Belanda. Beliau mulia mengumpulkan surat-surat yang pernah dituliskan Raden Ajeng Kartini pada saat beliau melakukan konsentrasi dengan teman-temannya yang ada di Eropa pada saat itu. Dari situlah disusun buku yang awalnya berjudul Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Pemikiran-pemikirannya yang banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda pada wanita pribumi, karena tulisan-tulisan tersebut ditulis oleh wanita-wanita pribumi. Pemikiran-pemikirannya yang mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi. Tulisan-tulisannya yang banyak menginspirasi tokoh-tokoh Indonesia seperti W.R. Supratman menciptakan lagu Ibu Kita Kartini yang menjadi salah satu prestasi Raden Ajeng Kartini sampai saat ini. Dalam buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali, yang pada cetakan kelima terdapat tulisan Raden Ajeng Kartini yang tulisannya banyak menginspirasi masyarakat Belanda terhadap wanita-wanita pribumi. Berkat perjuangannya, Insinyur Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 108 pada tahun 1964 pada tanggal 2 Mei. Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Insinyur Soekarno menetapkan kelahiran Raden Ajeng Kartini diperingati sampai saat ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengenang jasa pahlawan, salah satu pahlawan Indonesia yang telah memperjuangkan emansipasi wanita sampai saat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!